Ada orang mau masuk ke rumah yang pagarnya pagar beton. Mundar-mandir. Tetangga sebelah tahu ada orang seperti itu. Ketika tetangga sebelah tahu, deketi malingnya. Mas, mau ngapain? Mau bobol rumah ini. Kalau linggis mas kurang, di rumah ada linggisnya satu. Malah dibantu. Kenapa? Enggak punya pagar mangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah, sudah beberapa lama kita tidak bertemu kembali. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam ini untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat, itu adalah nasihat terhadap diri kita. Ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Kali ini kita sama-sama untuk menasihati diri kita agar kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu kita perlu persiapan di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Maman, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu enggak peroleh apa-apa, hanya ju' wal atas, hanya lapar dan dahaga, itu yang dia dapat. Kenapa? Karena tidak punya ilmu tentang berpuasa. Ketika seseorang punya ilmu tentang berpuasa, maka puasanya akan menjadi sempurna. Seseorang punya ilmu tentang sholat, sholatnya akan menjadi sempurna. Apapun ibadah kita, ketika tidak memiliki ilmunya, maka ibadah kita tidak akan sempurna. Puasa kita nggak punya ilmu, puasa kita juga nggak sempurna. Oleh karena itu, kemarin kita sebelum memasuki bulan Ramadan, itu biasanya sebelumnya ada membaca surah Yasin 3 kali. Di sini sudah. Ketika kita membaca surah Yasin, apa tadi yang diniatkan? Yang pertama adalah niat minta rezeki yang banyak lagi halal. Kemudian yang kedua, minta panjang umur, begitu kan? Sehat dan panjang umur. Dan yang ketiga, minta ketetapan iman. Ketiga-tiganya ini adalah penting. Umur panjang tidak ada iman, nggak bisa puasa. Umur panjang nggak ada rezeki, susah untuk berpuasa. Banyak rezeki, nggak punya umur, nggak bisa puasa. Banyak rezeki, nggak punya iman, nggak jadi puasa. Oleh karena itu, puasa itu hanya dipanggil untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Tujuan puasa apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah artinya apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah.
Orang yang bertakwa tidak sholat tidak ada. Pasti orang bertakwa itu adalah sholat. Ustadz, aku kan sudah sampai tasawuf tingkat tinggi, jadi nggak perlu lagi sholat. Salah tasawuf yang seperti itu. Kenapa kok salah? Karena tasawuf itu adalah menjernihkan hati. Itu kotor hatinya masih. Kenapa? Syariat tidak boleh ditinggal. Kita sholat itu ngikuti syariat. Di dalam sholat ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita harus juga takbiratul ihram. Enggak boleh diam saja, yang penting eling. Enggak boleh. Masa eling? Enggak boleh, hanya eling saja. Ada syariatnya. Ketika kita sudah menjalankan syariat itu adalah zahirnya yang bisa dilihat. Maka Bapak Ibu, ketika sholat itu dikatakan sah sholatnya kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun ini dibahas di mana? Di ilmu syariat, namanya ilmu fikih. Diterima atau tidak diterima sholat kita itu tidak dibahas di ilmu fikih, tapi dibahas di dalam ilmu tasawuf. Karena apa? Diterima atau tidak diterima itu adalah urusan hati kita. Maka ketika seseorang sholatnya adalah lillahi ta'ala. Sholli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah. Maka orang yang seperti itu sholatnya akan diterima oleh Allah. Ma fu'ila lillahi kubila wa ma fu'ila linnasi rudda. Apapun yang dilakukan, melakukannya karena Allah, maka yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah. Ibu sedekah nanti di bulan Ramadan membuat kolam 1 mangkok, diberikan kepada tetangga sebelah kanan. Niatnya lillahi ta'ala. Apa bukti lillahi ta'ala niatnya? Begitu ngantar mangkok langsung bilang, Bu, mangkoknya nggak usah dicuci, langsung dituangkan saja, diganti ke mangkok ibu. Tolong mangkoknya dalam keadaan kotor-kotor itu balikin. Ketika dia tidak mengharapkan mangkoknya itu berisi lagi, itulah namanya lillahi ta'ala. Dan nanti Allah akan beri lipat ganda, akan Allah balas lebih banyak lagi, 700 mangkok lebih. Habis dulu dikasih nasi kolak semangkok dibalikin 700 mangkok, habis makan sendiri. Artinya apa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak dari rezeki yang sama seperti kolak, akan tetapi dalam bentuk lain. Mungkin dalam bentuk uang. Umpamanya kolak itu harganya semangkok 5.000, mungkin nanti 5.000 kali 700. Berapa Bu? 5.000 kali 700. Ada yang tahu? Nggak tahu? Ya, saya juga nggak bisa ngitung sebanyak itu. Biasanya kalau suka dagang di pasar tuh cepet ngitung langsung 700 kali 5.000 langsung tahu itu. Berapa Bu? 7 kali 5 35. Tinggal nambahin nolnya. Jadi bisa jadi tidak dalam bentuk apa yang ada di dalam mangkok itu, tetapi bentuknya dalam bentuk yang lain. Mungkin dalam rezeki lain atau dalam bentuk kesehatan, diberi sehat oleh Allah. Oleh karena itu, kiai-kiai dulu menasihati kepada kita tidak dengan dalil seperti itu. Dia katakan begini, kalau rumahmu pengen aman dari maling, maka beri pagar rumahmu itu. Apa pagarnya? Bukan pagar beton, bukan pagar besi, tapi pagar mangkok. Jadi orang tua dulu, kiai-kiai dulu menasihati kita, kalau rumahmu pengen aman, kasih pagar mangkok. Bukan berarti Bapak Ibu harus pergi ke pasar Angsor 2 sana beli mangkok banyak-banyak untuk jadi pagar, bukan. Cukup mangkoknya itu nggak usah banyak-banyak, 10 atau 20 saja udah cukup itu. Gimana caranya? Itu tadi, setiap satu mangkok diisi kolak, dikasih ke tetangga-tetangga. Maka kalau itu nanti terjadi, rumah ibu kuat, maling tidak bisa masuk.
Kalau ada maling, kira-kira ada orang celingak di depan pintu atau jendela, tetangga tahu yang dikasih mangkok tadi, langsung teriak maling, langsung lari malingnya itu, langsung lari, tidak jadi itu, tidak jadi. Gara-gara pagar semangkok tadi, pagar mangkok tadi, kolak semangkok diberikan tetangga pas kebetulan malam buang air, kok ada letak-letuk di sebelah rumah, ada apa itu? Oh rupanya ada orang mau maling, teriak maling, tidak jadi dia. Tetapi kalau orang punya pagar, bukan pagar mangkok, pagarnya itu adalah pagar besi, pagar beton, itu belum kuat, masih gampang dibobol maling. Kalau nggak punya pagar mangkok, umpamanya ada orang mau masuk ke rumah yang pagarnya pagar beton, mundar mandir, tetangga sebelah tahu ada orang seperti itu. Ketika tetangga sebelah tahu, deketi malingnya, mas mau ngapain? Mau bobol rumah ini. Kalau linggis mas kurang, di rumah ada linggisnya satu. Malah dibantu. Kenapa? Nggak punya pagar mangkok. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki sesuatu dan berikan kepada tetangga kita, maka rumah kita menjadi aman. Salah satu di antara dilipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan itulah kesempatan. Oleh karena itu kita harus mampu untuk melihat di bulan Ramadan itu, pertama, pahala akan dilipat gandakan. Kita sedekah sekali itu dianggap sama dengan 70 kali. Kita sedekah sekali sama dengan 70 kali. Itu di bulan Ramadan. Kita sholat sunnah, pahalanya seperti sholat wajib. Apalagi kita sholat wajib. Untuk itu di dalam bulan Ramadan juga disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berdiri melakukan sholat malam di bulan Ramadan, maka orang yang berdiri melakukan sholat malam di bulan Ramadan itu karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu ada 3 yang membuat dosa-dosa kita rontok. Yang pertama, as-shalawatu bainas sholati, as-sholatu bainas sholataini, sholat di antara 2 sholat. Apa artinya? Ketika kita sholat maghrib tadi, maka dosa-dosa kita yang dari asar itu akan diampuni oleh Allah. Ketika kita sholat isya tadi, sholat kita mengampuni dosa-dosa kita, gugur dosa kita antara maghrib dan isya. Nanti sholat subuh, dosa-dosa kita yang kita lakukan antara isya ini dengan subuh diampuni oleh Allah. Kalau masih tersisa juga wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna. Jadi sholat Jumat yang kemarin ini menghapuskan dosa bapak-bapak yang dilakukan sebelumnya yang tidak terhapus oleh sholat 5 waktu. Kemudian sholat 5 waktu masih juga belum selesai menghapuskan dosa, sholat Jumat belum selesai menghapuskan dosa, maka yang terhapus atau alat untuk menghapus adalah bulan Ramadan. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna, dari Ramadan ke Ramadan. Maka Ramadan insyaallah beberapa hari lagi, Kamis, Jumat, Sabtu, insyaallah 3 hari lagi, insyaallah kita tunggu pengumuman dari Bapak Menteri Agama. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, amin Allahumma amin. Dan juga kita semua sehat, amin Allahumma amin. Kita tunggu 3 hari lagi insyaallah. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Oleh karena itu, di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jilani itu terheran-heran
Ketika bulan Ramadan tiba, kenapa kok disia-siakan? Kenapa tidak mau bertaubat kepada Allah? Kenapa tidak minta ampun kepada Allah? Karena kalau Ramadan itu tiba, orang yang minta ampun pasti diampuni. Orang yang bertaubat pasti diterima taubatnya. Orang yang minta rezeki akan diberi rezeki oleh Allah. Siapa orang yang meminta sesuatu pada Allah, Allah akan kasih sesuatu itu, karena dia minta di bulan Ramadan itu. Sampai-sampai beliau itu terheran-heran, mau cari bulan mana lagi, wa fi ayyi syahrin, bulan mana lagi yang ingin ia cari untuk bertaubat kepada Allah. Bulan Ramadan, bulan gampang sekali gugur. Kita punya dosa, astagfirullahaladzim, rontok. Itu seperti buah yang sudah terlalu tua, disenggol dikit langsung rontok. Ada buah yang terlalu tua, disenggol rontok. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi juga disampaikan oleh guru kita Ustaz Sapriyadi, di mana sebelum kita memasuki Ramadan itu mesti kita persiapkan diri. Kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuman masalahnya dosa antara manusia dengan manusia. Ketika dosa antara manusia dengan manusia, itu biasanya ada manusia yang mau memaafkan dan ada manusia yang tidak mau memaafkan. Kira-kira enak mana, Bu? Memaafkan atau tidak usah memaafkan? Tidak memaafkan. Memaafkan. Karena orang yang tidak memaafkan itu sesungguhnya akan rugi sendiri. Dulu ada orang yang Nabi ini punya salah. Nabi Daud. Nabi Daud itu punya istri. Istri Nabi Daud itu 99. Banyak, Bu, ya. Nabi Daud istrinya 99. Oh, itu Nabi Daud tuh 99. Nabi Daud pada saat itu berdoa kepada Allah, Allahumma anzilil bala, ya Allah turunkan kepadaku bala. Minta bala, Bu. Di sini ada yang minta bala? Ada? Tidak ada yang minta bala. Nabi Daud minta bala. Kalau di sini ada minta doakan bala, saya siap untuk doakan bala. Gratis. Nabi Daud minta bala kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Daud tahu kalau bala itu telah diturunkan, kemudian Nabi Daud mampu menghadapi bala itu, maka derajat Nabi Daud akan naik. Akhirnya ketika Nabi Daud minta bala, langsung diijabah oleh Allah. Tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, tahun sekian, bulan sekian, bala akan turun padamu. Siap-siap saja. Akhirnya datang. Benar. Apa balanya? Di kerajaannya datang seekor burung yang sangat cantik. Itu awal mula bala. Biasanya bala itu pertama menyenangkan. Nanti kalau udah kepentok baru menyusahkan. Burung sangat cantik, sangat indah. Di dalam pikiran Nabi Daud, ini burung surga ini. Enggak kayak burung-burung yang di pasar ini. Ini burung-burung surga. Indah bukan main. Enggak ada tandingannya dan belum pernah dilihat sebelumnya. Akhirnya burung itu mau ditangkap oleh Nabi Daud, pindah ke jendela. Didatangi Nabi Daud ke jendela, pindah ke jendela satu lagi. Didatangi lagi oleh Nabi Daud, keluar dari jendela. Dikejarnya oleh Nabi Daud karena burung itu indah. Akhirnya sampai ke tepi hutan. Barangkali kebun lah kira-kira gitu. Di situ Nabi Daud ternyata melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat cantik mandi di situ. Ya namanya mandi nggak pakai baju. Karena di tengah hutan nggak pakai baju. Pikir perempuan itu kan nggak ada yang lihat karena biasanya nggak ada. Ternyata ada Nabi Daud nengok di situ. Jadi kalau ada melihat sesuatu yang mendadak seperti itu,
fal awwalu laka wasani alaika. Itu kata Imam Ali, yang pertama itu rezekimu, kalau sudah berkedip itu dosamu. Jadi ada yang nakal, kalau gitu nggak usah berkedip. Karena kalau berkedip dosa untukmu. Maksudnya itu kalau mandang lama-lama jadi berdosa. Mandang pertama rezeki, mandang kedua sudah jadi dosa. Akhirnya perempuan tadi ingat kalau atau menyadari kalau diperhatikan, langsung rambutnya dilemparkan ke depan, nutupi auratnya. Rambutnya panjang, Bu, sampai ke betis, ke mata kaki, sampai ke mata kaki. Sini ada ibu yang rambutnya sampai ke mata kaki? Oh, enggak ada ya. Ada untungnya kalau rambut sampai ke mata kaki itu bisa nutupi aurat. Akhirnya dihentakkan ke depan, yang depan ini penuh dengan rambut. Akhirnya Nabi Daud nyingkir, besoknya bertanya, siapa perempuan yang mandi di kolam itu? Lalu ada yang menjawab, itu adalah istri panglima perangmu, wahai Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud punya ide, karena Nabi Daud ternyata tertarik dengan perempuan tadi. Tertarik, tapi nggak bisa dinikahi. Bagaimana mau nikahi? Dia sudah punya suami. Jadi di sini Bapak, walaupun senang dengan perempuan, kalau sudah punya suami nggak boleh dinikahi bagaimanapun senangnya. Nabi Daud punya ide. Idenya apa? Supaya bisa menikahi perempuan itu, satu-satunya cara suaminya harus meninggal. Iya, harus meninggal, bukan cerai, meninggal. Kalau cerai itu ngerusak Ngerusak rumah tangga orang. Harus meninggal. Gimana caranya? Biasanya panglima perang ini kalau diutus ke medan perang nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah sama sekali. Kali ini tidak diutus menjadi seorang panglima, tapi disuruh menjadi pemegang panji, pemegang bendera di medan perang. Rata-rata orang yang memegang bendera itu gugur di medan perang. Betul, istrinya perempuan tadi yang tadinya seorang panglima gugur di medan perang. Akhirnya perempuan tadi menjadi janda. Nah, kalau sudah janda baru boleh dilamar. Kalau belum janda jangan dilamar. Kalau sudah janda boleh dilamar. Di sini ada janda. Ya, boleh dilamar. Yang lamar duda gitu, yang lamar. Ya, atau perjaka nggak apa-apa. Janda dilamar perjaka boleh. Ya, janda dilamar duda juga boleh. Contohnya Pak Maman kan. Ya, boleh nggak apa-apa. Dengan syarat suaminya sudah meninggal. Ini juga begitu. Akhirnya dilamarlah oleh Nabi Daud perempuan tadi. Dikaruniai oleh Allah seorang anak. Siapa anaknya? Namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi apakah benar apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam? Secara fikih benar, secara syariat benar. Kenapa? Nabi Daud menikahi perempuan yang sudah nggak punya suami, sah hukumnya. Tetapi secara tasawuf itu Nabi Daud melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Merencanakan supaya seseorang meninggal. Itu merupakan perbuatan dosa secara tasawuf. Akhirnya Allah negur. Gimana cara negurnya Allah? Kirim 2 orang malaikat. 2 orang malaikat ini yang satu mengaku sebagai seorang penggembala punya kambing 99. Dan yang satunya lagi punya kambing 1 ekor. Beribut di depan Nabi Daud, minta putusan dari Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, tolong putuskan kami. Emang kamu punya masalah apa? Aku punya 1 kambing, tetapi diambil kambingku yang 1 ini oleh orang ini yang punya 99 kambing. Siapa di antara kami ini yang salah? Saya yang punya 1 kambing atau dia yang punya 99 kambing? Langsung ditunjuk oleh Nabi Daud, yang salah yang kamu punya 99 kambing. Begitu ditunjuk salah bukan senang, justru malah tertawa.
tersenyum. Tersenyumnya itu menembus jantungnya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Nabi Daud tersungkur dan tersujud. Nabi Daud sujud di hadapan Allah selama 40 tahun. Kenapa kau sujud? Merasa salah. Itu ternyata adalah majas atau kiasan atau sindiran terhadap perbuatan Nabi Daud. Yang panglima perangnya punya istri 1, dia punya 99, masih juga diambilnya. Akhirnya sujud selama 40 tahun. Di dalam sujudnya itu berdoa kepada Allah, tidak akan diangkat kepalanya kalau belum diampuni dosa-dosanya. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Daud, sampai-sampai Nabi Daud itu keningnya ini dimakan rayap karena terlalu lamanya sujud. Di sini ada yang sujud 40 tahun. Kayak nggak jadi sekolah kalau sujud 40 tahun ya. Iya, 40 menit saja udah geliyang, apalagi 40 tahun. Sampai dimakan rayap keningnya ini. Lalu Allah sampaikan kepada Nabi Daud akan diampuni dosa-dosanya kalau dia mau minta maaf kepada orang yang ia bersalah kepadanya. Ternyata orang yang salah kepadanya kan sudah meninggal. Akhirnya pergi ke kuburan, langsung dibangunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Minta maaf, dimaafkan oleh orang yang meninggal itu. Lalu bilang kepada Allah, ya Allah, aku sudah minta maaf kepada orang yang aku bersalah kepadanya. Sudahkah kau tunjukkan kesalahanmu? Belum, wahai Allah, tunjukkan kesalahannya. Akhirnya Nabi Daud datang lagi ke kuburannya dan minta maaf. Lalu orang tadi nyampaikan, wahai Nabi Daud, bukankah aku telah memaafkan kesalahanmu? Iya, tapi aku belum menyampaikan kesalahanku. Apa kesalahanmu wahai Nabi Daud? Kesalahanku adalah akulah yang mengupayakan supaya kamu terbunuh karena aku ingin kepada istrimu. Setelah disampaikan seperti itu, ternyata tidak dimaafkan Nabi Daud. Jadi supaya dimaafkan kalau kita punya salah, Bapak Ibu jangan sebutkan salahnya, nanti nggak dimaafkan nanti. Karena Nabi Daud sudah meminta maaf kepada orang yang ia bersalah kepadanya tadi, walaupun tidak dimaafkan, tetap Nabi Daud dimaafkan oleh Allah. Itu artinya apa? Artinya orang yang telah meminta maaf, dimaafkan atau tidak dimaafkan, itu bukan urusan orang yang meminta maaf, tapi itu adalah urusan Allah lagi. Tugas kita adalah ketika salah meminta maaf, bukan harus dimaafkan. Pernah dulu terjadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu marah sama seorang kerabatnya yang dinafkainya, namanya Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini sekongkol dengan kaum munafik untuk memfitnah Rasulullah SAW. Apa fitnahnya? Sayyidah Aisyah selingkuh dengan laki-laki lain. Maka Rasulullah sedih mendengar berita itu, dan akhirnya Allah sucikan bahwa Sayyidah Aisyah tidak pernah berselingkuh kepada laki-laki manapun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq bersumpah wallahi demi Allah. Beliau bersumpah tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah bin Usasah, lantaran ia telah bersekongkol dengan kaum munafik untuk memfitnah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah difitnah selingkuh dengan laki-laki lain. Sampai turun ayat, di mana ayat itu menunjukkan bahwasanya mengampuni kesalahan orang itu jauh lebih baik daripada tetap menganggapnya dia bersalah. Lalu ketika Rasulullah bacakan ayat itu di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq langsung mengampuni kesalahan Mistah bin Usasah. Kenapa? Orang yang ketika minta maaf sama kita, lalu kita menyebut begini, 7 turunan kau minta maaf sama aku, tidak akan aku memaafkan kesalahanmu.
Kalau orang yang sudah saking marahnya biasanya bisa ngomong seperti itu pakai 7 turunan. Kita sudah nggak ada lagi 7 turunan itu, nggak ada lagi. Tidak aku maafkan, katanya begitu. Maka ketika ada orang yang mengatakan 7 turunan engkau tidak aku maafkan, maka orang itulah yang rugi sendiri. Kenapa rugi sendiri? Ketika dia punya salah minta ampun kepada Allah, tidak akan diampuni oleh Allah. Malam bangun sholat tahajud berdoa, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa seperti itu tiap malam sholat tahajud tidak akan diampuni oleh Allah. Walaupun sampai menangis air mata kita ini kering, tidak akan diampuni oleh Allah. Walaupun menangis sampai air mata darah yang keluar, tidak akan diampuni oleh Allah selama ia belum bisa memaafkan orang yang minta maaf kepadanya. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang minta maaf, kira-kira dimaafkan atau tidak? Dimaafkan, supaya kita ini juga dimaafkan oleh Allah. Allah Maha memaafkan kesalahan orang lain, kok kita mau melebihi Allah? Allah saja mau memaafkan, masa kita tidak? Oleh karena itu, kalau ada saudara kita yang salah menjelang Ramadan ini, kita maafkan. Baik dia datang kepada kita maupun tidak datang kepada kita, kita maafkan. Baik dia minta maaf atau tidak minta maaf pada kita, kita maafkan. Kenapa? Ketika ada orang datang ke rumah saudaranya, baik saudara kandung maupun saudara non kandung, tapi saudara seiman, saudara sesama muslim, ketika datang ke rumah kita, tujuannya adalah kangen kepada kita, apa yang terjadi? Ma min rajulin kharaja min baiti, siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menemui saudaranya, lillahi ta'ala, menemuinya itu karena Allah Ta'ala, karena ia rindu kepadanya, pengen ketemu, apa yang terjadi? Allah akan mengutus malaikat mengiringinya. Maka ketika di perjalanan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya, itulah pertanyaan malaikat. Kamu mau pergi ke rumah si fulan, mau ngapain? Apakah mau minta rezeki atau mau pinjam duit? Nah, biasanya kayak gitu ya. Jarang datang, begitu datang senang, bukan main ujung-ujungnya pinjam. Itu yang nggak tahan di situ. Kalau orang tujuannya pinjam duit seperti ini, malaikat tidak akan ngiringinya, tidak akan melindunginya. Tetapi ketika dia tanya, apakah kamu mau pinjam duit sama saudaramu itu, dijawab oleh dirinya, tidak, aku rindu karena Allah. Maka ketika dia rindu karena Allah seperti itu, malaikat akan menyampaikan kepadanya, rindumu kepada saudaramu, engkau dirindukan oleh Allah seperti rindumu kepada saudaramu. Kangenmu kepada saudaramu, itu kangennya Allah kepadamu seperti kangenmu kepada saudaramu. Itu disampaikan oleh malaikat. Jadi orang yang keluar dari rumahnya untuk menuju ke tempat saudaranya bukan karena pinjam duit. Ini kadang-kadang kan ada yang seperti itu, jarang ke rumah. Begitu ke rumah, pertama datang, Bu, ada parutan enggak? Ada. Apa? Pinjam. Untuk apa? Untuk marut ubi, mau bikin kerupuk ubi. Akhirnya pinjemi parutan, kemudian terus marut kerupuk ubi. Besok dikembaliin. Kira-kira 3 hari kemudian datang lagi, Bu, ada parutan kelapa enggak, Bu? Ada. Mau pinjam? Iya, mau pinjam. Akhirnya dipinjemi. Kemudian dia marut kelapa, langsung dibalikin hari itu juga. Kemudian 3 hari lagi datang lagi, Bu, ada apa? Boleh tidak pinjam, Bu? Pinjam apa? Duit. Ini lama-lama duit ya. Dari parutan ubi, kemudian parutan kelapa, atau ketiga parutan dompet, duit. Nanti tanggal 7 saya balikin, Bu.
Karena biasanya bapaknya itu ngasih tanggal 6, nanti tanggal 7 sudah kasih. Padahal yang minjemi nggak ngomong kapan kamu balikin. Kalau ada orang pergi untuk bertemu saudaranya sesama muslim karena keperluan seperti itu, maka tidak akan diampuni dosanya dari rumah. Tetapi ketika ada seorang yang kangen lillahi ta'ala karena Allah, yang penting tuh bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa peluk-pelukan. Ini kalau laki dengan laki-laki ya, perempuan dengan perempuan, bisa mencurahkan segala kasih sayangnya, maka orang yang seperti itu akan diiringi oleh malaikat, dan malaikat akan memohonkan ampun kepada orang itu ketika dia keluar dari rumahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita persiapkan diri kita. Bersihkan hati kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Ketika ada saudara kita yang kita ingat pernah melakukan salah, dalam hati maafkan. Dan jangan sampai ada niat untuk tidak bertemu kepadanya, tapi niatkan untuk bertemu kepadanya. Ketika hati kita sudah plong, sudah jernih, maka niat bertemu itu ada. Pada saat niat bertemu itu ada, inilah tanda-tanda kita telah mengikhlaskan kesalahannya. Walaupun dia dulu menyakiti, kata orang Jawa itu entek amek kurang golek. Apa artinya? Jadi kalau sudah nggak ada itu dicari-cari supaya ada itu. Pokoknya kalau dia punya kesalahannya itu sudah habis, dicari lagi supaya kesalahan itu masih ada. Jadi ketika kita sudah mau pergi berkunjung ke tempat saudara kita, berarti kita telah memaafkan dirinya. Itu gampang lihat hati kita ini kira-kira senang tidak kalau ketemu. Kalau hati kita ini senang bertemu, berarti hati kita sudah plong, sudah memaafkan kesalahannya. Memaafkan kesalahan saudara kita sebagai bekal kita memasuki bulan suci Ramadan. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, kalau kita salah kepada Allah, kita akan minta maaf kepada Allah. Allahumma ghafirli, Allahumma kaffir dzunubi. Kita minta ampun kepada Allah. Lalu bagaimana kalau kita salah sama orang? Apakah harus berjabatan tangan? Tidak harus berjabatan tangan. Karena ada orang berjabatan tangan, hatinya itu masih merongkol sebesar batu ini ya. Ini kalau bisa dilempar. Ada yang seperti itu. Yang intinya adalah di dalam hati. Ketika kita sudah merasa senang kepada dia, itu artinya kita telah memaafkan kesalahannya. Jadi tidak harus berjabatan tangan. Jabatan tangan bagus. Kenapa? Jabatan tangan ini adalah min muslimaini yaltaqiyani fatasofahani. Siapa orang muslim yang bertemu kemudian berjabatan tangan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum dia berpisah dari tempat dia bertemu itu. Itu gunanya kita ketemu antara satu dengan yang lain berjabatan tangan adalah supaya dosa kita gugur. Pada saat kita berjabatan begini, gini, jabatan gini, itu kalau digambarkan itu rontok ke bawah itu. Macam kalau ada kita megang pasir gini, gini langsung rontok ke bawah gitu. Tapi apakah harus berjabatan? Tidak harus berjabatan. Lalu bagaimana mau berjabatan kalau seandainya yang salah itu ada di Malaysia sana? Mungkin saudara kita ada di Malaysia sana, barangkali pas lagi SMS salah kata, lalu dia ngebel lewat WA, tolong maafkan kesalahanku ya. Tapi kita harus jabatan tangan dulu. Gimana jabatan tangannya? Enggak bisa jabatan tangan di sana sini. Jadi yang penting itu adalah hatinya. Ketika hati kita merasa senang kepada orang itu bukti bahwasanya kita telah memaafkan kesalahannya. Tapi kalau hati kita masih dongkol dengannya, itu berarti belum bisa kita memaafkannya walaupun sudah berjabatan tangan. Jadi untuk memaafkan orang tidak harus berjabatan tangan. Gitu ya. Kita ini kadang-kadang ada yang dulu lalai, pada saat muda dulu lalai, baru sekarang sudah tua ini baru ingat, oh iya aku punya hutang.
Ketika kita pernah hutang kepada seseorang, maka hutang itu harus dibayar supaya hutangnya lunas. Apakah yang membayar orang lain atau dirinya? Yang penting hutang itu telah dibayar. Hutang duit dibayar duit, atau yang semisal dengan duit. Ketika seseorang masih muda, barangkali dia tidak memikirkan pentingnya sholat, akhirnya sholatnya tertinggal. Maka ketika kita ingat, kita mengqadha sholat itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengqadhanya? Gitu kan? Apakah sholat subuh itu harus diqadha pada waktu subuh? Apakah sholat zuhur diqadha pada saat zuhur? Apakah sholat asar diqadha pada saat asar? Itu sebuah pertanyaan. Kalau kita mengqadha sholat, namanya mengqadha, membayar, maka tidak harus pada waktu tersebut. Ketika Bapak sholat subuh, maka boleh ketika ketinggalan sholat subuh, saat subuh itu boleh setelah selesai sholat subuh kemudian mundur ke belakang sholat subuh lagi. Namanya sholat qadha. Bukan sholat sunat, tapi sholat qadha. Atau sesudah sholat asar kan nggak boleh. Sesudah sholat subuh kan nggak boleh sholat sebetulnya, kan nggak boleh sholat sunnah. Maka yang nggak boleh itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib mengqadha boleh. Mana yang nggak boleh lagi setelah sholat itu sholat asar. Kita nggak boleh setelah sholat asar itu sholat sunnah, umpamanya sholat hajat atau sholat sholat sunnah mutlak, sholat birrul walidain. Sudah sholat asar nggak boleh kita. Haram hukumnya kalau ada orang sholat sunnah sesudah sholat asar. Tapi kalau sholat wajib nggak apa-apa. Apa diantaranya? Umpamanya sholat mayat. Selesai sholat asar nggak apa-apa, sholat mayat. Atau mau qadha sholat. Qadha sholat asar di waktu asar setelah sholat asar, boleh juga seperti itu. Atau mau qadha sholat di luar waktu sholat itu juga boleh. Umpamanya habis sholat isya, waktunya lapang, kemudian kesempatan mata juga belum ngantuk, kemarin pernah meninggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, maka lakukan pada saat selesai sholat isya. Usalli fardhu subahi rak'ataini qadha'an lillahi ta'ala, Allahu akbar. Seperti biasa sholat subuh kunut ya pakai kunut. Suaranya dikeraskan jadi keraskan. Tapi kalau sholat sendiri ya cukup telinga sendiri yang dengar. Apa pernah Rasulullah melakukan seperti itu? Melakukan qadha seperti itu? Pernah. Dulu waktu Rasulullah melakukan perang Khandaq, itu lagi menggali parit. Itu sholat zuhur enggak terkerjakan, sholat asar enggak terkerjakan, sholat maghrib juga enggak terkerjakan. Artinya Rasulullah tidak sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Kapan sholatnya? Sholatnya diqadha setelah sholat isya. Begitu sholat isya, kemudian terus sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Kita juga begitu. Itu Rasulullah lantaran melindungi diri dari serangan musuh. Yang ini kan waktu masih muda kita hanya lalai. Maka boleh dilakukan dulu yang tertinggal ketika kita tidak sholat dulu, boleh diqadha sesudah sholat isya, boleh diqadha sesudah sholat zuhur, boleh diqadha sesudah sholat asar, boleh diqadha sesudah sholat maghrib, dan seterusnya. Kapan saja kita mau. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengqadha sholat itu. Kalau kita nggak tahu bagaimana? Kalau kita nggak tahu, setiap kali sholat wajib, kemudian setelah itu langsung qadha. Kalau kita nggak tahu jumlahnya berapa, kadang-kadang kan ada lupa. Kemarin pernah di Masjid Al-Kausar itu saya sholat di situ sebelum pergi absen sore. Saya perhatikan ada bapak-bapak setiap kali sholat asar itu kemudian langsung mundur sholat lagi. Akhirnya saya penasaran, saya tanya, Pak, sholat apa Bapak? Gini Ustaz, dulu waktu masih muda aku suka main voli sampai maghrib. Jadi asar ketinggalan, maghrib ketinggalan.
inilah aku bayar qadha. Oh, sholat qadha. Kalau sholat qadha sah, boleh. Yang tidak boleh itu adalah sholat sunnah. Maka tidak ada sholat sunnah ba'diyah asar, yang ada qobliyah asar. Jadi Bu, kalau ibu punya utang puasa, utang sholat, maka sholatnya harus diqadha. Lalu gimana kalau nggak diqadha? Kalau nggak diqadha, ya nanti tunggu keputusan Allah. Artinya apa? Imam Syafi'i menyarankan ketika kita sholat tertinggal, sholatnya harus diqadha. Barangkali itu saja. Kalau cukup satu lagi saya tambahkan yang biasanya ini sering terjadi pada ibu-ibu, qadha puasa. Kalau yang punya puasa bapak-bapak maupun ibu-ibu kemarin sampai sekarang belum dibayar, mau bayar nanti selesai Ramadan, maka yang harus dilakukan adalah pertama bayar dulu puasanya, yang kedua bayar dendanya. Tidak hanya cukup dengan puasa. Kenapa? Sudah lewat 1 tahun, limitnya sudah ada. Masih mending cuman membayar denda, membayar fidyah, 1 hari memberi makan 1 orang miskin. Berapa 1 mut itu? 0,6 kilo. 0,6 kilo itu 6 mato. Ya, ya digenepi aja 1 kilo. Kalau punya hutang 10 hari berarti 10 kilo. Setelah puasa 10 hari baru bayar fidyah 10 kilo beras. Ini bagi yang nunda puasa. Nunda. Umpamanya gini, kalau kemarin Ramadan kemarin kita punya hutang puasa, sebelum Ramadan ini sudah lunas, maka tidak dapat denda. Tapi Ramadan ini masuk kemudian baru dilunasi setelah Ramadan yang kedua, maka dia harus bayar denda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu-ibu menyusui, kan kadang ada yang menyusui kemudian air susunya nggak keluar, akhirnya dia makan supaya anaknya bisa minum susu. Ada yang seperti itu. Maka kalau ada ibu-ibu menyusui meninggalkan puasa, ibu itu wajib membayar puasanya di waktu yang lain plus membayar dendanya. Begitu juga ibu-ibu yang sedang hamil, pas begitu puasa nggak gerak-gerak lagi di perutnya, akhirnya dia makan, maka harus dibayar puasanya itu, setelah bayar puasa membayar dendanya. Kapan ibu-ibu itu hanya membayar puasanya tidak membayar dendanya? Kalau sakit, wa in kuntum mardha au ala safarin. Kalau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, pergi ke Padang, makan di terminal. Di rumah nggak boleh, di terminal makannya. Maka pada saat itu kita punya hutang puasa, besok harus dibayar tanpa membayar denda. Jadi yang tidak bayar denda itu adalah karena sakit, karena dalam perjalanan. Tapi kalau karena hamil, karena menyusui, bayar puasanya plus bayar dendanya. Itu perlu ibu-ibu catat itu supaya nanti tidak lupa. Ini adalah pendapat diantaranya pendapat-pendapat para sahabat, dan juga ada pendapat dari para tabi'in yang saya sampaikan itu. Jadi bukan semudah itu, aku sudah bayar kemarin ketika menyusui nggak bisa puasa, sudah aku bayar. Udah bayar belum dendanya? Sehari memberi makan 1 orang miskin 0,6 kilo atau digenapkan menjadi 1 kilo. Kalau sudah berarti, kalau belum berarti masih punya tanggungan. Barangkali itu saja supaya lebih jelas, karena ini sering dilupakan pertanyaan itu, padahal sering dilakukan dan tidak ngerti kadang-kadang itu, sehingga dia lakukan aja sesuai dengan maunya gitu. Makanya harus tahu. Ada satu lagi, ibunya, bapaknya. Dan ini masalah niat nih gampang sekali. Kalau niat bersama-sama habis sholat tarawih itu dibaca sama-sama.
ketika itu tidak tarawih, kemudian niatnya lupa, tidak dibaca, kemudian puasa, keesokan harinya puasa, sah atau tidak sah? Baik, dalam sebuah kitab Majalisus Syahri Ramadan, saya barusan baca tadi. Sebelum berangkat ke sini saya baca itu dalam kitab Majalisus Syahri Ramadan. Di situ disebutkan ketika kita mau Ramadan, kita mau puasa, puasa itu tidak akan sah kalau kita tidak niat. Niat itu gimana? Niat itu adalah kesengajaan di dalam hati. Maka ketika besok kita tahu kalau itu besok kita mau puasa, dalam hati besok sudah tahu kalau kita mau puasa, niat kita dalam hati besok saya akan puasa, itu artinya sudah niat di dalam hati. Lalu apa yang kita ucapkan bersama-sama? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Itu namanya lafaz niat, hukumnya sunnah. Itu lafaz niat, hukumnya sunnah. Dibaca dapat pahala, tidak dibaca tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting, yang wajib itu adalah niat, al-qasdu fil qalbi, menyengaja di dalam hati. Dan di situ dikatakan ketika seseorang puasa di bulan Ramadan, ada yang berpendapat cukup berpuasa, maksudnya cukup niat di awal Ramadan itu. Ada yang seperti itu, tetapi yang lebih amannya adalah setiap malam kita berniat bersama-sama. Dikhawatirkan kalau tidak pergi ke masjid untuk sholat tarawih, lupa niat, nggak ingat besok, oh iya ini puasa. Ingat waktu subuh kalau kita mau puasa bulan Ramadan, tidak sah puasanya kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah hari itu jam 6 pagi baru berniat tidak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan jam 6 pagi tidak boleh kita berniat lagi. Kapan niatnya? Niatnya adalah pas kita sahur. Lalu bagaimana kalau kita nggak sempat sahur? Selama belum azan subuh. Kalau belum azan subuh, itu boleh kita pasang niat walaupun tidak makan sahur. Makan sahur itu sesungguhnya dalam hati sudah tahu besok mau puasa, kecuali kalau dia nggak sadar kalau makan sahur. Nah, lalu ada orang puasa, ada kata-kata begini, makan nasi, puasa makan nasi. Jadi kalau di Indonesia sedang puasa makan nasi batal. Tapi kalau di Arab sedang puasa makan nasi tidak batal. Ini kata-kata nasi saja itu. Kenapa? Di Indonesia makan nasi, jadi makan nasi yang ada di piring itu batal puasa kita. Tapi kalau di Arab makan nasi itu makan, ya makan. Nasi itu artinya lupa, makan karena lupa maka tidak batal. Nasi itu lupa artinya. Kalau di Indonesia nasi itu ya makanan kita itu. Maka kalau di Arab makan nasi enggak batal, di Indonesia makan nasi batal. Kenapa? Makan nasi ya nasi itu yang kita makan. Tapi yang dimaksud di Arab itu adalah makan nasi, makan karena lupa. Ibu puasa, habis siang itu jam 12 makan 3 piring. Gitu. Baru ingat, ya Allah aku puasa. Tidak usah mengeluarkan yang ada di dalam perut. Itu enggak membatalkan puasa. Kenapa? Karena lupa. Nasi tadi karena lupa. Maka orang makan, orang minum karena lupa tidak membatalkan puasa. Bahkan suami istri berhubungan di siang hari karena lupa, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disengaja itu bukan membatalkan puasa lagi. Bayarnya 2 bulan berturut-turut. 2 bulan, bukan 1 bulan, 2 bulan berturut-turut. Kalau itu disengaja. Beda kalau lupa. Kalau lupa masa bareng-bareng lupa. Kalau lupa jangan bareng-bareng dong. Lupa itu gantian gitu. Bareng-bareng. Jadi ada yang ingatin gitu. Jadi seperti itu. Jadi gitu Pak Maman.
Ya barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.